Geger langkah Nikita Mirzani menjemput putrinya Laura Meizani Mawardi alias Loli di apartemennya justru terkesan dihalang-halangi oleh seseorang, membuat sahabat Nikita Mirzani yaitu Dr. Oki merasa geram. Tak pelak, Dr. Oki pun sampai mengultimatum pihak diduga keluarga dari pria yang telah dipolisikan Nikita tersebut agar tidak menghalangi langkah Nikita menjemput Loli karena akan beresiko secara hukum. Hal itu diungkapkan Dr. Oki secara eksklusif kepada tim intens investigasi tadi malam usai dirinya menemani Nikita gagal membawa pulang Loli dari apartemennya karena kabur diduga atas upaya seseorang yang disebut bernama Martin. Seperti apa tanggapan Loli atas langkah Nikita belakangan ini dan mengaku sebagai ibunda Loli yang ingin menyelamatkan putrinya? Seperti apa pula keterangan Dr. Oki terkait kronologis Nikita menjemput Loli? Apa pula yang membuat Dr. Oki menyatakan bahwa bantahan Loli soal kehamilan dan aborsi di saat yang sama mengakui tes PEG bergaris 2 bukan karena kehamilan melainkan akibat kelebihan hormon sebagai blunder untuk Loli sendiri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah panas prahara hukum Nikita Mirzani yang diduga hendak menyelamatkan Loli, seperti diketahui tadi malam Nikita Mirzani dan Dr. Oki Pratama datang untuk menjemput Loli, namun upaya itu pun belum berhasil. Pagi ini usaha itu kembali dilanjutkan seperti terlihat melalui live akun sosial media Mail Syahputra, asisten Nikita Mirzani. Nikita bersama Dr. Oki akhirnya bersama sahabat lainnya pagi tadi berhasil menjemput Loli. Lalu apa yang membuat Loli histeris ketika dijemput oleh Nikita Mirzani? Sikap Nikita yang kembali melunak dan ingin merangkul kembali putrinya yang telah ia buang dari kartu keluarga ini terbilang mengejutkan karena terjadi setelah perseteruan panjang dengan sang anak. Mungkin itulah hati seorang ibu. Sesakit apapun hatinya lantaran dikecewakan oleh anaknya, hati seorang ibu takkan mudah melupakan anak yang dilahirkannya. Ya, meski Nikita selama ini dikecewakan oleh Loli putrinya, namun ia tetap mau menerima Loli kembali. Tetapi sayangnya Loli yang hendak dijemput justru kabur dari apartemen 1 jam sebelum ibundanya tiba di apartemen. Terlibat semua ini. Kita ngomong baik-baik. Jangan terlibat semua ya. Bentar Pak, udah. Ya, yang lain. Ini kunci aja. Yang lain sabar dulu. Ada Keluar kalau ini. Ini masih saya. Loli di belakang ya. Itu kucingnya juga tuh. Gara-gara dia. Nak sudah nak. Gara-gara dia. Tolong nak. Sudah nak. Makanya saya bilang kamu tenang. Sudah nak. Saya bilang kamu tenang dulu. Tenang gimana? Satu gedung ini semua tenang loh. Kamu tenang dulu. Kurang ajar sih Kak. Diam. Saya bilang kamu tenang. Kamu diam dulu. Iya nak. Gak capek gua dulu. Nak sudah. Gak capek gua itu uang gua doang. Itu uang gua yang beli. Iya nak. Itu uang gua yang beli. Kita pulang ya nak. Kita pulang nak ya. Iya nak, kita pulang ya nak ya. Kasih ke gua. Nak kita pulang ya nak ya. Kasih ke gua. Iya nak. Kasih ke gua dulu. Ambil nafas dulu nak. Ambil nafas. Kasih ke gua. Kasih ke gua. Gak ada kasih ke gua sekarang. Kamu kalau misalnya nggak mau diam, saya kata. Kamu diam. Gak ada. Saya bilang kamu diam. Gak ada di semua paksa. Sudah nak. Dokter Odia. Iya nak. Udah. Iya nak. Udah Diam. nak. Tapi gua yang bayar. Saya nggak mau tahu kamu bayar untuk apapun. Kamu sekarang diam gitu. Sekarang diam dulu. Tolongin saya. Satu gedung ini dengerin kami. Tolongin saya. Iya nak. Iya. Gak tega semua dengan.
Nah, udah nak ya. Tolong. Udah nak. Celananya Nah, pakai. nah, aku jamin nggak kenapa-napa Loli. Pakai celana. Tolong, gua diperan, gua dipaksa. Tolong. Pakai celana dulu. Gua dipaksa. Nah, Tolong. apa yang dipaksa di sini nak? Lu masuk ke ranah pribadi gua. Nah, kamu di bawah umur. Kamu tuh di bawah umur nak. Tolongin gua. Ya terus di bawah umur lu pribadi. Kamu nggak mau Tidak aja. boleh nak kayak gitu nak. Kamu mau turun dari mana? Malu Loli. Pakai dulu celananya. Kalian yang lebih malu kena masuk ke pribadi gua. Saya nggak malu. Saya yang pegang gedungnya. Balikin uang gua. Iya nanti dibalikin nak. Nanti dibalikin. Iya nak, nanti dibalikin 10 kali lipat pun dibalikin. Nah, ya udah. Udah nak. Udah nak. Udah nak. Siapa yang mukul? Siapa yang mukul? Siapa yang mukul? Hah? Kenapa kalian semua Nggak ada. Udah nak, udah ya. Udah ya nak. Kenapa kalian semua nutup mata? Ya udah pakai aja, udah pakai kain aja, udah. Mana HP gua? Udah nak, udah. Mana HP gua? Ini nggak bisa, Udah, nak. celananya nggak bisa nih dipakai. Udah kayak gitu aja. Udah ya nak. Loli yakin nggak diapa-apain nak. Loli yakin nggak diapa-apain nak. Karena dia apa-apain? Gua ada semua punya buktinya. Iya nak. Lepasin gua. Udah nak. Ya nak. Lepasin. Nah, kamu percaya nak? Lepasin. Bukan kamu gua dipaksa guys. Udah lagi. Udah nak. Tolongin gue. Tolongin gue. Ayo. Ya nanti tolongin gue. Udah nak. Tolongin gue. Nggak mau pakai. Iya. Iya benar, lu di apartemen. Ya kenapa lu bilang kalau gue di kos-kosan? Jangan kita gua. Iya. Tolong. Mereka semua maksa gua. Tindak lanjut dari laporan NM, jadi NM kemarin sudah mendatangi yang tempat atau apartemen yang didiami oleh LM. Kemudian tadi baru saja jam 12.00 untuk NM sudah dapat menemui anaknya ya. Kemudian didampingi oleh Kanit PPA tentunya dari Polres Metro Jakarta Selatan. Itu tidak ada penjemputan karena memang ini anak dari NM kan berarti masih di bawah asuhan oleh NM. Nah, menurut saya, menurut kita semua kewajiban dari orang tua itu menurut saya. Prosedur dari kepolisian pasti kita memanggil itu ya. Tapi untuk NM karena dia merasa orang tua memang itu adalah asuhannya, anaknya, jadi dia menemui untuk LM untuk membawa atau untuk memeriksakan diri dari LM ke rumah sakit, tentunya untuk divisum dalam perjalanan ke rumah sakit. Baru setelah itu ke Polres? Setelah itu baru kita minta keterangan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari pihak LM-nya atau NM-nya saja? Dari NM kemudian juga LM. Tadi malam ketika Nikita Mirzani berusaha untuk menjemput Loli dari apartemen yang ia tempati selama ini, Nikita Mirzani ditemani oleh sahabatnya Dr. Oki dan juga pengacaranya Fahmi Bahmid dan sejumlah aparat kepolisian serta pihak Komnas Perlindungan Anak seperti dituturkan Dr. Oki secara eksklusif kepada tim intens investigasi. Ketika Nikita berusaha menjemput Loli, mereka hanya bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai pemilik apartemen tersebut. Namun keluarga tersebut mengaku tidak mengenal Loli atau Laura, yang mengaku bahwa pihaknya hanya berhubungan dengan seseorang yang diduga keluarga dari orang yang dilaporkan Nikita bernama Martin. Hingga Dr. Oki memberikan ultimatum kepada orang yang diduga keluarga dari pria yang dilaporkan Nikita agar tidak menghalang-halangi usaha Nikita untuk menjemput kembali sang anak karena akan beresiko hukum.
Ya, walaupun sebenarnya Nikita punya hak penuh untuk menjemput anaknya, tapi kami nggak tahu, kami nggak mau mengambil resiko besar, maka itu kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak perlindungan anak, sama beberapa instansi terkait. Saya lupa ingat tadi siapa-siapa aja gitu. Jadi kalau seandainya ditanya statementnya kenapa datang rombongan, karena memang harus dengan pihak-pihak terkait seperti itu. Iya, dari posisi dari infonya si bapak itu ketika kami datang langsung ngehubungin Pak Martin itu atau Mas Martin itu, dia bilang ada penggerbekan nih katanya kayak gitu. Gue pun juga bingung kenapa ada laporan kayak gini. Ya, bingung banget gue, tau nggak? Di sini yang korbannya siapa, yang ngelapor siapa. Sedangkan yang ngelapornya itu pun udah nggak ada hubungan sama gue selama 2 tahun. Dan dia sendiri juga yang ngebilang kalau gue bukan anaknya lagi. Tapi kok kenapa tiba-tiba kucuk-kucuk, kok tiba-tiba anak gitu? Kok tiba-tiba ibu? Padahal dia sendiri yang ngebilang katanya gue bukan anaknya lagi, gue udah dikeluarin dari kakak, gue udah ini, gue udah itu, dia bukan ibu gue lagi. Tapi kenapa tiba-tiba dia kucuk-kucuk ke polisi ngelapor? Berarti apa? Kelihatan dong di sini. Masa belum kelihatan? Dr. Oki juga menceritakan kronologi saat Nikita Mirzani berusaha untuk menjemput sang buah hati Loli di apartemen yang kabarnya ia tempati selama ini. Namun ketika tiba di tempat, ia tidak bertemu dengan Loli karena Loli telah pergi dari sana yang diduga telah kabur dari apartemennya. Tadi saya ketemu sama dia udah mulai dari jam 6 lewat, ketemu sama Niki jam 6 lewat, jam 6 sore. Lalu rencananya, agendanya bersama Niki, keluarganya Niki, abangnya Niki, dan juga kepolisian, pihak kepolisian, pihak perlindungan anak, saya lupa nama ini institusinya. Terus juga dengan instansi-instansi terkait. Jadi semuanya legal, ada surat penjemputan, surat-surat terkait. Kami datang ke situ dengan niat baik. Kenapa saya bilang niat baik? Sebelum kami melakukan itu, saya, Niki, abangnya Niki, ngomong dari hati ke hati dengan statement abangnya Niki bilang, kalau malam ini seandainya kita berikan satu kesempatan untuk Loli, kalau seandainya malam ini dia mau berkoordinasi untuk dijemput, kita jemput, tapi sesuai dengan koordinasinya. Maksudnya koordinasi itu ya ikut proseduralnya, dijemput, nanti kalau seandainya butuh dulu ke Polres dulu, lalu baru dipulangkan, baru pulang ke rumahnya Niki. Lalu di situ abang Nikinya juga bilang kalau seandainya ini anak kita bawa pulang, kita didik, kita jagain, kita lurusin ini anak, tapi kalau seandainya ini anak masih tetap mau bebas, baru kita lepas tangan. Niat baik datang ke apartemennya Loli karena juga untuk menepis tudingan-tudingan juga yang selalu bilang ya jemput anaknya, kami lakukan jemput anaknya kayak gitu. Kami jemput dengan niat baik, tapi pada saat itu tidak seperti yang kami pikirkan. Lolinya kabur. Kenapa saya katakan kabur? Banyak kejanggalan di sana. Kalau seandainya dia bilang itu hanya pergi, yang di dalam situ ada sebuah keluarga yang bilang mereka adalah pemilik unit yang akan dalam keadaan bersih-bersih, seperti itu dia bilang. Dan si Loli tidak ada, dia tidak tahu, katanya dia tidak kenal dengan Loli ataupun Laura. Dia bilang dia berhubungan dengan Pak Martin. Halo Pak Martin, siapa Pak Martin? Ya, walaupun saya tahu sebenarnya Martin siapa. Ini saya mengutip dari pengakuan si bapak yang di dalam apartemen ya, kayak gitu. Lalu dia bilang sudah tidak ada lagi orang di sini, kami yang tinggal, katanya seperti itu. Tapi ketika diperbolehkan oleh keluarga itu mengecek di dalam, itu masih lengkap
bajunya Loli, ada iPad-nya Loli, ada Mac-nya Loli, barang-barang Loli semuanya. Kalau seandainya kalian bertanya Martin itu siapa atau dari keluarga Fadel atau tidak, kalian bisa mengecek sendiri ya Martin itu siapa. Walaupun saya tahu, kalian bisa cek sendiri siapa Martin, karena bisa saja namanya Martin A, Martin B, Martin C, Martin D, seperti itu. Kejanggalan pengakuan keluarga yang ada di unit apartemen Loli tadi malam menurut Dr. Oki terbukti ketika pihak Nikita Mirzani bersama dirinya mengecek CCTV apartemen tersebut, di mana didapati fakta bahwa pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau 1 jam sebelum Nikita dan kawan-kawan mendatangi apartemen tersebut, Loli masih terekam berada di sana. Hingga Dr. Oki pun menduga bahwa perginya Loli diduga karena ia telah mengetahui jika Nikita Mirzani ibundanya akan mendatangi apartemen tersebut untuk menjemput dirinya. Diduga pihak keluarga yang ada di apartemen tersebut telah lebih dahulu menghubungi seorang pria bernama Martin mengabarkan soal kedatangan Nikita Mirzani ke tempat tersebut. Dan di jam 5 sore lewat, itu masih ada Loli di situ kayak gitu. Jadi saya nggak tahu nih statementnya yang dibilang udah nggak ada lagi Loli, kami adalah yang tinggal di sini, padahal di CCTV jelas ada Lolinya seperti itu. Jadi saya nggak tahu, di kapasitas saya bisa cuman memberikan komentar seperti itu. Iya, dari posisi dari infonya si bapak itu ketika kami datang langsung ngehubungin Pak Martin itu atau Mas Martin itu, dia bilang ada penggerbekan nih katanya kayak gitu aja sih. Dia nggak mau memberikan statement apapun tentang Laura ataupun Loli. Yang dia katakan dia tidak kenal Laura dan Loli. Itu statement yang masih kami ada barang buktinya. Dia bilang tidak kenal Laura ataupun Loli seperti itu. Mengejutkan pernyataan sahabat Nikita Mirzani yaitu Dr. Oki yang memberi ultimatum kepada seseorang yang menurutnya berusaha menghalangi Nikita Mirzani membawa Loli pulang ke rumahnya di tengah laporan polisi yang dibuat Nikita terhadap sosok VAB. Lantas seperti apa pula klarifikasi Loli soal kehamilan dan aborsi, dan seperti apa tanggapan menohok dari Dr. Oki? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sempat bungkam di tengah kehebohan isu hamil dan melakukan aborsi, Loli akhirnya muncul dan angkat bicara. Melalui postingan di akun sosial media pribadinya, Loli membantah dengan tegas isu hamil dan aborsi. Menurut Loli, terkait apa yang dirinya tunjukkan berupa tes pack bergaris 2 ketika itu, tidak berarti bahwa dirinya hamil. Melainkan karena Loli saat berada di London ketika itu, ia sempat kelebihan hormon pasca melakukan suntik hormon. Suntik hormon ia lakukan karena datang bulannya ketika itu kurang lancar. Loli mengaku punya bukti akurat atas pernyataannya dan menantang Cindy untuk membuktikan tuduhannya bahwa Loli pernah hamil tapi kemudian menggugurkan kandungannya. Sedikit informasi kenapa kok tes pack bisa garis 2 tapi nggak hamil. Iya, karena pada saat itu sebelum gue ke Indo, gue nggak haid. Dan di UK gue cek kenapa gue nggak haid. Dokter bilang gue kekurangan hormon. Makanya pada saat itu gue konsumsi obat hormon yang harus gue minum setiap hari.
karena disuruh dokter yang di UK tersebut. Terus kenapa kok bisa garis 2? Ya karena yang gue bilang, gue konsumsi obat hormon yang harus gue minum tiap hari, biar gue bisa haid lagi. Posting Loli di akun sosial media pribadinya. Untuk part 1 ini, gue akan kasih tahu kalian klarifikasi tentang fitnahan, hamil, dan aborsi. Emang kalian pikir gue dari kemarin dan sekarang ini gue bikin klarifikasi kayak gini karena gue gak punya bukti? Enak aja, gue punya bukti, ya. Dan buktinya itu real, ya. Nggak palsu, ya. Ini beneran statement dari dokter, ya. Bahkan ada fotonya juga. Tapi jadi kita tinggal kasih tunjuk aja langsung ke polisi. Ngapain kasih tunjuk ke kalian lagi? Ngapain? Pasti kan nanti gue dipanggil nih. Emang kalian pikir pakai hijab itu sembarangan yang cuma tinggal pakai hijab terus udah nggak ada niatnya? Hah? Gue pakai hijab dari hati. Gue pakai hijab bukan karena gue pengen menutupan sesuatu, bukan karena gue pengen nutupin kehamilan atau yang kalian semua bilang atau kekerasan yang gue dapet. Dan lu ya, Cindy ya, lu ya nge-upload screen record VC lu. Asal kalian tahu ya, di dalam VC itu yang gue pakai tank top ya, yang gue pakai tank top abu-abu ya, itu di situ gue bukan curhat sama dia ya, gak ada gue curhat sama dia ya. Di situ gue nelpon dia, gue VC dia karena inisiatif gue sendiri, karena gue ingin meyakinkan dia, karena kalau gue akan ngebayar hutang ya. Di situ gue nggak ada curhat satupun. Oh iya gue hamil, gue nggak ada ya, nggak ada. Oke, ya. Dan di situ pun gue pengen tidur, makanya gue pakai tank top sama celana pendek. Lu ngebilang katanya gue udah. Coba kasih tahu di sini sama gue buktinya. Gue si dokternya sama siapa? Di rumah sakit mana? Jam berapa? Statement dari dokternya juga lu bawa. Kalau pada saat itu emang kalian pikir kalau test pack itu garis 2 itu karena hamil? Cek makanya. Ya, test pack itu bisa garis 2 itu karena apa aja selain hamil. Di sini gue udah punya bukti yang tadi gue udah ngomong. Ya, di sini gue punya bukti akurat ya dari dokter. Ya. Dan akan gue kasih tunjuk dan akan gue bawa nanti saat ke polisi ya. Oke. Dan kita lihat aja yang terakhir yang akan dipenjara siapa. Menanggapi pernyataan Loli melalui sosial media pribadinya, justru mendapat bantahan dari Dr. Oki yang notabene adalah sahabat Nikita Mirzani. Ditemui secara eksklusif oleh tim intens investigasi tadi malam, Dr. Oki menerangkan bahwa apa yang diungkapkan Loli merupakan suatu kecerobohan fatal dan menjadi blunder bagi Loli sendiri. Pasalnya ia mengakui tes pack garis 2, namun ia membantah itu bukan karena dirinya positif hamil, melainkan karena kelebihan hormon. Dan bagi Dr. Oki, langkah Loli mengecek hormon menggunakan tes pack terbilang lucu. Karena seharusnya untuk mengecek kelebihan hormon itu harus melalui tes di laboratorium, bukan menggunakan tes pack. Loli mengiyakan ada tes pack garis 2 positif. Oke, itu dulu. Oke, kita masuk ke statementnya. Loli mengatakan dianya ada permasalahan kekurangan hormon semenjak dari UK. Dan dia bilang diberikan obat dari dokter di UK. Oke, itu dulu yang kita kita jawab dulu. Loli, seandainya kamu diberikan oleh dokter di UK, itu pasti kamu ada hasil diagnosanya, ada prescription-nya, prescription itu resepnya, dan juga ada jejak rekam medis digitalnya kamu atau rekam medisnya kamu. Bisa nggak kamu tunjukkan itu dulu pertama. Kedua, Loli, kalau alasannya kamu tidak menstruasi di umur kamu masih pada saat di UK masih di 16 tahun, itu tidak serta-merta dipastikan, saya bisa pastikan dokter UK tidak mungkin semudah itu memberikan kamu obat hormon. Apalagi kamu bukan mau menikah, ataupun kamu juga bukan orang yang sudah berumur yang siap hamil, kamu masih di bawah umur. Berikutnya lagi,
Kamu memastikan untuk kalau kamu kelebihan hormon, terus kamu ambil tes pack untuk memastikan hasilnya positif atau tidak. Itu hal yang lucu sekali, Loli. Kalau seandainya kamu mau memastikan untuk kamu kelebihan hormon atau tidak, kamu harus mengecek lab jumlah hormon yang kamu cek, berapa jumlahnya hormonnya kamu yang kamu diberikan hormon itu ya, bukan dengan tes pack. Itu hal yang lucu. Kenapa kamu lakukan tes pack? Iya, kalau seandainya positif, misalnya positif tes pack itu salah satu contohnya, misalnya hamil palsu ya, hamil anggur yang memang orangnya itu terjadi hamil tapi di luar dari kandungannya seperti itu. Tapi kalau kelebihan hormon tiba-tiba cek hasilnya tes packnya positif, itu enggak, aneh sekali seperti itu. Jadi semuanya itu ada indikasinya. Kalau mau mengecek kelebihan hormon, kenapa kamu tes pack? Kamu cek lab dong, seperti itu, datang ke lab, ceknya juga murah, ngapain kamu tes pack kayak gitu? Siapa yang ngajarin kamu tes pack? Berikutnya lagi, ingat statement kamu yang akan dibuktikan oleh saksi, nak. Kamu bilang kamu lagi hamil dan pengen kembali ke ibu kamu. Itu aja kamu buktikan, jangan blunder. Semakin kamu berbicara, semakin banyak blunder. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.